Sebelum ibadah, kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Ewa teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran. Harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah pujian, kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat berjumpa kembali dengan Lause adik-adik, Kak Im Tongkit. Gimana kabarnya? Tentu kalian sehat-sehat kan? Tetap semangat ya dan setia beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik hari istimewa. Kenapa? Karena kita semua di sekolah minggu ada acara kenaikan kelas. Hore adik-adik ya, mungkin adik-adik akan mendapatkan lause yang baru. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan selalu memimpin kita semuanya. Sehingga kita saat ini boleh naik kelas. Ayo adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita beribadah ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan telah memimpin kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan acara kenaikan kelas. Terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan selama ini. Dan kami bersyukur Tuhan juga telah menuntun kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Dan saat ini juga kami bersyukur Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memimpin kami. Tuhan, kami hendak beribadah, siapkan hati kami supaya sungguh ibadah kami ini boleh menyenangkan Tuhan dan kami pun boleh mendapatkan berkat lewat ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang menjadi raja, penguasa dalam kehidupan kita semua? Tentunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dunia ini banyak raja-raja, tetapi hanya satu raja yang sangat berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan satu pujian, Who is the King of the Jungle? Who is the King of the Jungle? Who is the King of the Sea? Ba 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 ba. Who is the King of the universe? And who's the King of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, He is the King of me. He is the King of the universe, the jungle of the sea. Ba 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 ba. Who is the King of the jungle? Who is the King of the sea? Ba 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 ba. Who is the King of the universe? And who's the King of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, He is the King of me. He is the King of the universe, the jungle of the sea. Ba 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 ba. Ya. Nah, adik-adik, biarlah Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan tuh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Kita saja kalau melihat di langit ada bintang, wow betapa indah. Kalau setelah hujan ada pelangi, wah indah sekali. Tapi kasih Tuhan adik-adik lebih indah dari semuanya itu. Kita akan nyanyikan pujian, kasih Yesus indah, oh indah.
indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tadang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah adik-adik, kalau kasih Yesus itu begitu indah, nah kita sebagai anak-anaknya juga harus mempunyai kasih. Nah kasih itu sabar, kasih itu tidak marah-marah, kasih itu sayang kepada teman. Kita akan nyanyikan pujian KHSIH, yaitu kasih. Yuk kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. KASIH, 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 kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, biarlah kasih Tuhan ada di dalam setiap kita semua. Dan kita memohon pertolongan Tuhan agar kasih itu ada di dalam setiap hati kita. Saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik boleh memasukkannya ke dalam celengan. Atau adik-adik pun boleh minta tolong papa mama untuk mentransfer atau men-scan QR code. Kita akan nyanyikan satu pujian adik-adik. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu, dan yang kedua dengan kasih-Mu. Sebagai bejana, hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman, Tuhan penuhkanku dengan kasih. Tuhan penuhkan
dengan kerendahan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan pada keluarga kami. Bersyukur untuk papa mama yang senantiasa Tuhan pakai mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh Tuhan pakai untuk pelayanan Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menolong untuk orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan berikan pada kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama lagi belajar firman Tuhan bersama Lause Mulyawan. Sekalipun kalian ada di rumah, asal hati kalian sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti kalian tetap akan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini judul cerita kita adalah keributan di Tesalonika dan pelayanan Paulus di kota Berea. Dan bahan Alkitabnya terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 15. Nah, sebelum kita mendengarkan ceritanya, mari kita berdoa minta Tuhan pimpin kita semua. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar firman Tuhan bisa kami mengerti. Dan juga tolong kami bukan hanya sekedar dimengerti, tapi ajar kami untuk juga bisa melakukannya. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, di dalam perjalanannya memberitakan Injil setelah dari kota Filipi, Paulus dengan Silas melanjutkan perjalanan mereka melalui kota Amfipolis dan Apolonia. Lalu apa? Mereka tiba di kota Tesalonika. Nah, di kota Tesalonika ternyata ada rumah ibadat. Rumah ibadat orang Yahudi. Maka seperti biasanya anak-anak, Paulus pun pergi ke rumah ibadat itu. Nah, di rumah ibadat itu Paulus ketemu dengan orang-orang Yahudi di sana. Lalu dia ngobrol dan bertukar pikiran ya dengan orang-orang yang ada di situ. Apa yang sedang diobrolin? Apa yang sedang ditukar pikirkan oleh Paulus dan orang-orang di sana? Mereka membahas apa? Mengenai ayat-ayat Alkitab. Dan Paulus melakukannya bahkan lihat sampai 3 hari Sabat berturut-turut. Paulus menjelaskan dan membuktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab bahwa Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah itu harus menderita. Tetapi Raja itu akan hidup kembali dari kematiannya. Karena itu lalu Paulus berkata demikian. Inilah Mesias itu, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Nah anak-anak, apa yang dilakukan oleh Paulus ini nih ketika ngobrol ini, lalu dia menceritakan tentang Yesus, ini adalah contoh tentang bagaimana memberitakan Injil ya. Seperti begitu tuh kalau memberitakan Injil ya. Nah lalu bagaimana selanjutnya? Nah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Paulus itu, beberapa dari orang yang mendengar itu menjadi percaya. Lalu mau mengikut Paulus dan Silas. Begitu juga ada sejumlah besar orang-orang Yunani yang takut kepada Tuhan. Dan banyak lagi wanita-wanita yang terkemuka di sana juga menjadi percaya kepada pemberitaan Injil ya. Nah, melihat hal itu, orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika menjadi iri hatinya. Lalu mereka memanggil beberapa penjahat yang biasa ada di pasar-pasar untuk mengadakan keributan dan kerusuhan di seluruh kota di Tesalonika. Bahkan mereka menyerbu rumah seorang percaya yang bernama siapa? Yason, untuk mencari Paulus dan Silas. Karena mereka mau membawa Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi anak-anak,
ketika mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di rumah Yason, mereka menyeret Yason dan beberapa orang percaya lainnya ke depan pejabat-pejabat yang berkuasa di kota itu. Mereka berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari. Dan Yason sudah menerima mereka di rumahnya. Mereka ini telah melanggar ketetapan-ketetapan Kaisar Roma. Karena mereka sudah mengatakan bahwa ada raja lain yang bernama Yesus. Wah, anak-anak, dengan kata-kata itu mereka membuat orang banyak dan para penguasa di kota itu menjadi gempar. Lalu para penguasa itu menyuruh Yason dan orang-orang percaya yang lainnya untuk membayar uang jaminan. Sesudah itu baru mereka dilepaskan. Karena itu anak-anak, malam itu juga orang-orang percaya di kota Tesalonika itu menyuruh Paulus dan Silas pergi ke satu kota lainnya, yaitu kota Berea. Nah, singkat cerita, setibanya di kota Berea itu, Paulus dan Silas pergi juga ke rumah ibadat Yahudi lagi. Nah, bersyukur anak-anak, orang-orang di Berea, di kota Berea ternyata lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika. Orang-orang Yahudi di kota Berea ini dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar atau tidak. Dan ternyata banyak di antara mereka menjadi percaya pada Yesus. Dan tidak sedikit juga orang-orang Yunani juga jadi percaya. Dan juga wanita-wanita banyak juga yang jadi percaya. Nih, tapi anak-anak sekali lagi nih. Ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika itu mendengar bahwa Paulus juga mengabarkan Injil perkataan Tuhan di kota Berea dan banyak orang-orang menjadi percaya, maka mereka pun yang iri hati itu datang ke kota Berea dan menghasut serta membuat kekacauan, membuat orang-orang di situ menjadi gelisah. Karena itu cepat-cepat saudara-saudara yang ada di kota Berea itu mengantar Paulus juga ke pantai. Sedangkan Silas dan Timotius tetap tinggal di kota itu. Nah, setelah mengantar Paulus sampai ke Athena, saudara-saudara itu kembali ke Berea dengan membawa pesan dari Paulus supaya Silas dan Timotius menyusul dia secepat mungkin. Nah, anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita tentang perjalanan Paulus dan Silas memberitakan Injil ya. Khusus minggu ini tuh di kota Tesalonika dan di kota Berea. Nah, agar kita bisa lebih ingat, lebih paham lagi cerita ini. Yuk coba anak-anak kita jawab beberapa pertanyaan ini ya. Yang pertama nih, anak-anak di kisah ini Paulus dan Silas pergi ke dua kota ya. Ingat ya, Tesalonika dan kota Berea. Apa yang Paulus dan Silas lakukan di sana? Ya, Paulus dan Silas memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil? Yaitu kabar mengenai Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Namun bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan maut. Agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal ya. Yang kedua, apakah di Tesalonika dan di kota Berea ada orang yang percaya pada pemberitaan Injil? Tadi kita dengar ceritanya, ada banyak orang digerakkan oleh Roh Kudus menjadi percaya pada Tuhan Yesus ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil ya. Yang ketiga, apakah Paulus dan Silas mengalami tantangan, rintangan dalam mengabarkan Injil? Tentu saja. Paulus dan Silas mengalami banyak tantangan. Di dalam kisah ini, orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika yang iri menggunakan para penjahat tadi apa? Untuk mengacaukan di kota Tesalonika. Dan apa? Mau menangkap Paulus dan Silas. Begitu juga ketika banyak orang menjadi percaya pada Tuhan di kota Berea oleh pemberitaan Paulus dan Silas.
Orang-orang Yahudi yang iri yang ada di kota Tesalonika ini itu datang juga ke sana menghasut dan menggelisahkan orang-orang sehingga Paulus harus berangkat ke kota Athena ya. Nah, apakah Tuhan menolong Paulus dan Silas dalam menghadapi tantangan yang harus dihadapi tadi? Anak-anak, Tuhan selalu menolong. Di dalam kisah ini Tuhan menolong melalui orang-orang percaya yang ada di kota-kota tersebut. Sehingga apa? Paulus ditolong. Paulus bisa diselamatkan dari usaha jahat orang-orang Yahudi yang iri yang ada di Tesalonika itu yang berniat menangkap Paulus. Sehingga Paulus dan Silas bisa selamat ya. Nah, apa bedanya orang Yahudi di kota Tesalonika dan orang Yahudi yang ada di kota Berea? Orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea itu lebih baik hatinya kata firman Tuhan ya. Kenapa kira-kira demikian? Karena orang-orang Yahudi di kota Berea, tadi firman Tuhan katakan apa? Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca dan belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau demikian apa sih yang kita pelajari dari kisah kita yang barusan kita dengar? Yang pertama ya, mari kita harus menjadi anak-anak yang rajin memberitakan Injil. Yaitu apa? Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Memang ketika melakukannya kadang kita harus menghadapi kesulitan. Ada tantangan, ada rintangan. Tapi Tuhan selalu menolong kita. Sekarang coba nih ingat-ingat ya. Siapa saja saudara kalian atau teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus. Misalkan si A namanya. Nah, lalu kalian doakan si A ini ya. Semoga kiranya Roh Kudus menggerakkan hati dia untuk mau mendengar dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah itu kalau kalian berjumpa dengan dia, mulailah ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dia. Nah, ketika kalian melakukannya, kalian sudah menjadi pemberita Injil. Itu pelajaran yang pertama ya, giat memberitakan Injil. Yang kedua, kita juga belajar dari kisah ini apa? Mari kita jadi anak-anak yang rajin membaca dan belajar Alkitab. Seperti apa? Seperti jemaat di Berea ya. Misalnya dengan cara rajin mendengarkan cerita Alkitab seperti saat ini nih ya. Atau melakukan saat teduh. Apa sih saat teduh itu? Yaitu membaca Alkitab dengan rutin di rumah. Bisa pagi hari, bisa siang hari atau malam hari. Nah, dengan membaca Alkitab secara rutin, bukan saja kita semakin mengetahui isi firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan sehingga kita bisa memberitakan Injil, tapi kita juga akan dituntun menjadi orang yang benar ya. Seperti dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita hafalkan bersama ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, sekali lagi ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, anak-anak, cerita Lause untuk minggu ini sudah selesai. Karena itu, mari firman Tuhan tuh jangan hanya sampai di kuping kita aja, tapi simpan di hati dan kita belajar untuk melakukannya. Yuk, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar seperti Paulus dan Silas yang rajin memberitakan Injil. Sekalipun ada tantangan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan, ada teman-teman kami, saudara-saudara kami juga yang belum percaya pada Tuhan menjadi percaya pada Tuhan. Dan karena itu juga kami mau menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan. Agar kami semakin mengenal Tuhan,
semakin bisa memberitakan firman Tuhan dan juga semakin menjadi anak-anak yang benar. Berkati kami semua Bapa, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Nah adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pelajaran yang indah buat kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kita semua untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Kasih pasti lemah lembut. Hanya rapnya saja ya adik-adik, ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Tapi ingat adik-adik, kita mohon Tuhan yang memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Dan adik-adik sekarang udah naik kelas, berarti adik-adik harus lebih dan lebih lagi untuk mau mengenal Tuhan. Kita nyanyikan lagu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dadah ya adik-adik semuanya, sampai di sini ibadah kita. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan berkati.